Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS, yaitu membuat aplikasi hotel yang menampilkan sebuah from login dan crude-nya, dan disambungkan dengan database MySQL. Pertama-tama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kita ke websitenya Figma. Nah, teman-teman, di sini itu Figma itu nanti buat gambaran ketika sebuah aplikasinya itu sudah jadi, atau codingannya itu sudah jadi. Ini gambarannya ini seperti ini. Teman-teman bisa klik desain di bagian ini. Nah, teman-teman bisa mulai mendesain untuk tampilan from login dan crude-nya sesuka teman-teman. Berhubung saya di sini sudah mendesainnya seperti ini. Ini yang pertama, ini untuk tampilan sebuah from login-nya ini seperti ini. Saya akan membuat sebuah tampilannya nanti di aplikasi NetBeans seperti ini. Kalau sudah dibikin desainnya, kita klik export. Lalu untuk crude-nya juga sama seperti ini. Saya juga sudah membuat tampilan crude-nya nanti untuk sebuah gambaran ketika di aplikasi NetBeans-nya seperti apa jadinya, yaitu seperti ini. Nanti kalau sudah didesain, silahkan klik export. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu untuk disambungkan antara NetBeans dan database-nya. Kita buka aplikasi Exam. Kalau sudah, kita start. Klik admin. Nanti akan muncul ke database. Teman-teman juga bisa bikinnya itu melalui CMD atau command prompt. Di sini. Untuk database-nya yaitu akan seperti ini. Jadi teman-teman silahkan bikin database yang seperti ini. Berhubung saya sudah membuat di PHP My Admin untuk database-nya ini. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi NetBeans, lalu klik untuk buat project baru. Saya pilih Java with ANT, menggunakan projectnya Java Application. Klik next. Di sini untuk nama projectnya silahkan dikasih nama aplikasi hotel. Untuk create main class-nya tidak usah dicentang ya. Lanjutkan, finish. Pilih ke klik sort package, klik new, ke keyframe, lalu dinamain untuk desain
from login. Nah, nanti klik label. Nah, untuk desain yang tadi dibikin di Figma nanti akan dimasukkan atau diimport ke dalam Gframe di bagian design from login. Klik kanan, klik properties, lihat di bagian icon, klik import project, nanti ini klik. Teman-teman nanti cari filenya tadi yang untuk bagian from login saja ya, untuk diimport terlebih dahulu. Klik open, klik OK, close. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sama ininya, labelnya. Tinggal disesuaikan. Ini jangan lupa dihapus, disesuaikan seperti ini. Jika sudah, untuk selanjutnya yaitu klik default package, klik kanan, klik new Gframe, masukkan untuk namanya yaitu design from tamu. Ini itu termasuk kayak desain crudnya yang tadi kita bikin di Figma juga, kita masukin juga, yaitu pertama-tama sama aja kayak yang tadi, klik label, klik kanan ke properties, lalu ke bagian icon, import yang tadi udah di download dari website Figma-nya ini. Nanti cari filenya saja yang udah teman-teman download, klik open, OK, close. Nanti bisa disesuaikan. Tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, ini untuk desain dan desain form login dan from tamu atau crudnya ini sudah jadi seperti ini. Ini itu yang dari Figma itu hanya sebuah gambaran yang nantinya tampilannya itu akan seperti ini. Tampilan dari hasil codingan dari aplikasi hotelnya. Oke, jika sudah semuanya, kita akan bikin kelas koneksi untuk menyambungkan database dan NetBeans. Ini klik kanan, pilih Java class, kita kasih nama kelas koneksi, enter. Di sini langsung kita masukkan import java.sql .connection, lalu import java .sql .refer manager, Wah, ini ada typo sedikit ya teman-teman. Lalu satu lagi import java SQL java
sql dot sql exception. Langsung saja private static connection SQL config titik dua titik koma enter public static connection config db try string url sama dengan tanda petik jdbc titik dua mysql titik dua garis miring dua localhost titik dua 3306 garis miring hotel app. Ini untuk database-nya bisa disesuaikan nanti sama teman-teman bikinnya namanya apa, nanti di sini tinggal diganti saja nama database-nya. Oke, selanjutnya enter string user sama dengan root. Kedua lagi string pass sama dengan titik. Lalu mysql config sama dengan driver manager dot get connection get connection kurung url, user, pass. Lalu dikasih titik koma. Lalu di sini kita masukkan cat SQL exception session dot f dot print kurung koneksi gagal plus dot get message. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa langsung ke source package atau enggak default package, klik kanan, klik new, nanti ke bagian kelas JFrame kita masukin namanya from login. Oke, kita desain terlebih dahulu. Kita ke klik Glabel, masukin, klik kanan, edit text, tulis selamat datang di Hotel Shiva. Seperti ini, kita sesuaikan.
klik kanan ke properties, masuk ke bagian font, pilih font type-nya Roman, bold, ukuran 14, klik OK, close, sesuaikan. Oh ya, nanti bisa dikasih backgroundnya. Untuk backgroundnya di sini aku pilih background abu-abu, klik OK, close. Oke, lalu masukkan G-label lagi, klik kanan, properties, ke bagian icon, pilih untuk masukkan tadi gambar hotelnya. Oke, close. Ini edit text terlebih dahulu. Nah, ini ukurannya bisa disesuaikan ya teman-teman, silakan sesuaikan saja. Sesuaikan saja. Lalu kita saya mau sesuaikan lagi. Lalu kita bisa klik G-label lagi, klik kanan, edit text, ini masukkan username, klik kanan ke properties, ini ke bagian font, lalu pilih Times New Roman di bold. Oke, close. Nanti bisa disesuaikan saja. Klik G-label lagi, klik kanan, edit text, ini untuk bagian password. Sama seperti tadi, kita ubah fontnya jadi font Times New Roman, kita bold, close. Seperti ini, tinggal disesuaikan saja desainnya semua. Lalu kita klik text file, kita sesuaikan, kita hilangkan teksnya, lalu disesuaikan. Ini bisa langsung di copy saja ya teman-teman. Terus tinggal kita sesuaikan. Oke, jika sudah, kita ke bagian klik button. Di sini kita edit text menjadi login. Oke, jika sudah, oh ya lupa, kita ini namanya tx user, ini tx password. Oke, kita namain PTN login. Oke, jika sudah, coba kita running. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah bisa, nanti kita ke bagian codingnya, yaitu ke search. Di sini nanti kita ke PTN login, ke event icon, pilih action perform, kita coding, kita copy saja. Nanti bisa disesuaikan ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja ya. Seperti ini, lalu kita copy lagi untuk tinggal dimasukin kodenya semuanya aja ya teman-teman.
nanti di atasnya coba kita isi ya teman-teman, kita isi di sini untuk emojinnya, kita isi ini. Nanti kalau sudah tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita running seperti ini. Kita masukin yang tadi untuk username dan passwordnya yang sudah dibikin di database. Dan jika sudah, di bagian from loginnya akan seperti ini. Oke, di sini saya lupa menyampaikan bahwa saya di libraries atau di library itu harus ada MySQL JDBC driver atau MySQL connector Java ya, karena kalau tidak ada ini nanti tidak akan tersambung ke database-nya. Jika teman-teman mau import dari MySQL JDBC driver, ini bisa di add library, nanti cari saja di sini kalau ada MySQL JDBC driver. Kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa download di Google MySQL connector Java ya, seperti ini. Lalu kita langsung saja ke bagian from tamu ya, sama seperti kayak from login, kita klik new keyframe. Saya akan kasih nama login from, enter. Sama seperti kayak from login, kita kasih nama terlebih dahulu. Seperti ini. Kita sesuaikan saja. Untuk ini kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, di bold, pakai font 14, close, sesuaikan. Kalau sudah, klik label lagi, klik kanan, properties, pilih ke bagian icon untuk menambahkan import sebuah foto ya, kayak yang di from login tadi, yaitu foto hotelnya. Klik OK. Ini sesuaikan ya teman-teman. Sesuaikan saja untuk desainnya. Seperti ini. Jika sudah, kita ke label lagi, edit text, ini untuk ID, sama kayak tadi. Kita ke properties untuk ganti font menjadi Times New Roman. Untuk size nya 12 saja, close, tinggal disesuaikan saja. Lalu klik label lagi, klik kanan, edit text untuk nama tamu. Klik kanan, sama kayak tadi, ganti fontnya menjadi Times New Roman.
klik C label lagi, masukin edit text. Ini untuk nomor kamar. Sama kayak tadi, diganti juga untuk fontnya menjadi Times New Roman. Ya, seperti ini. Kecil label lagi. Ini untuk langsung ganti Times New Roman. Edit text menjadi tinggal disesuaikan saja. Seperti ini. Jika sudah, nanti kita masukin text file seperti ini, edit text. Teman-teman bisa langsung saja untuk di copy CTRL-C, lalu CTRL-V. Seperti ini, tinggal disesuaikan saja. Sama kayak tadi, CTRL-V. Disesuaikan sama desainnya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini jangan lupa di change variable name-nya juga diganti di txt id. Ini juga diganti di txt nama. Ini juga sama, diganti txt nomor kamar. Ini juga diganti txt lama. Jika sudah semuanya, lalu kita klik button di sini, edit text, kita kasih nama tambah. Kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Seperti ini. Sama, tambahkan lagi. Klik kanan, edit text menjadi edit. Lalu klik kanan ke properties, ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Close lagi, sama klik button, ubah juga teksnya menjadi hapus. Klik kanan juga, kita ubah fontnya juga sama seperti yang tadi menjadi Times New Roman. Klik lagi, edit text.
jadi reset, klik kanan, properties, sama kayak tadi diubah teksnya menjadi Times New Roman. Kayak gini, kita sesuaikan saja. Seperti ini. Jika semuanya sudah disesuaikan, seperti ini. Lalu ini button tadi juga change variable name-nya kita ganti jadi ptn tambah. Oke, ini juga kita ganti menjadi ptn edit. Ini juga kita ganti menjadi ptn hapus. ptn hapus. Ini juga kita ganti menjadi ptn reset. Klik OK. Pastikan change variable name-nya itu benar ya teman-teman. Oke, jika sudah semuanya, nanti kita akan tambahkan sebuah tabel. Tambahkan tabel di sini. Bisa disesuaikan ya besar kecilnya teman-teman, seperti ini. Lalu klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih ke table model. Kita ganti dulu di sini. Langsung ke nama tamu. Lalu yang kedua yaitu nomor kamar. Yang ketiga yaitu lama menginap. Menginap. Oh ya, lama menginap ini di bagian 4. Kontrol. Ini diganti. Nama tamu. Ini juga diganti ID. Oke, jika sudah kita klik OK. Kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Oke, close. Oke. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik kanan juga, change variable name jadi tabel. Klik OK. Jika sudah semuanya, tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih search,
Lalu di sini kita akan mengcoding terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya, tinggal kita copy paste. Silakan teman-teman bisa perhatikan codingannya apa aja. Kita copy, Ctrl C, ini kita tambah seperti ini. Ctrl V, lalu tambahkan ini di bagian ini. Lalu kita tambahkan ini. Ini masukkan seperti ini, connection, Ctrl V. Oh iya, untuk bagian CDBC MySQL localhost ini untuk database-nya nanti disesuaikan saja sama nama database yang dibuat sama teman-teman ya. Klik enter, lalu ke sini Ctrl C, Ctrl V, enter, Ctrl V. Lalu kalau sudah, kita bikin ini public void load table. Sini. Enter. Kesini. Ctrl C, Ctrl V. Try. Enter. Ctrl V. Oke, jika sudah, codingannya akan seperti ini. Kalau sudah, kita ke desain lagi.
lalu ke bagian tambah, klik kanan, ke event, ke icon performance, klik ke sini, enter. Lalu di sini juga saya sudah ada codingannya, tinggal copy paste. Teman-teman bisa simak saja ya, bisa dilihat codingannya kayak seperti apa. Ini codingannya seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian PTN tambah seperti ini. Jika sudah, kita ke desain lagi, lalu klik untuk bagian edit, klik kanan, lalu ke event, icon, ke action performance, ke bagian PTN edit ya teman-teman, enter. Lalu kita nanti akan mulai mengcoding untuk di PTN bagian edit. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya, tinggal di copy paste. Codingannya seperti ini ya teman-teman, bisa langsung dicontoh saja. Oke, codingannya seperti ini untuk di bagian PTN editnya. Lalu kita kembali lagi ke desain, klik PTN hapus, klik kanan, ke event, ke icon performance. Di sini juga kita akan mulai mengcoding untuk PTN hapusnya. Sama seperti sebelumnya, saya sudah menyiapkan untuk codingannya, bisa langsung copy paste saja. Ini untuk codingan PTN hapusnya sudah seperti ini. Lalu kita ke desain lagi, klik untuk PTN resetnya, klik kanan, sama seperti tadi, ke event, ke icon performance, klik, lalu kita enter. Sama seperti sebelumnya, saya juga sudah menyiapkan codingannya, tinggal di copy paste. Teman-teman tinggal melihat contohnya saja ya.
seperti ini. Untuk PTN resetnya sudah, codingannya seperti ini. Jika sudah, kita klik desain lagi, lalu kita ke bagian tabel, klik kanan, ke event, ke mouse, pilih mouse, klik, lalu kita di sini untuk mengisi tabel mouse kliknya, kita enter, kita masukin codingannya juga. Seperti ini. Oke, jika sudah, tampilannya akan seperti ini, tabel mouse kliknya. Jika semua codingannya sudah diisi, untuk selanjutnya yaitu akan kita running untuk codingan, untuk login from-nya ya teman-teman. Kita klik running. Kita masukkan username yang sudah dibikin di database sama passwordnya juga. Jika berhasil, untuk tampilan from loginnya akan seperti ini. Lalu untuk ke selanjutnya yaitu ke bagian crewdnya, kita tinggal klik OK seperti ini. Jika sudah, nanti kita klik ID-nya, isi ID-nya berapa, nama tamunya misalkan Siva, nomor kamar 222, lama menginap 2. Kita klik tambah. Jika tombol tambahnya berfungsi, maka akan ada informasi data disimpan ya teman-teman. Kita tinggal klik OK. Ini untuk data yang tadi udah kita isi sudah masuk ke tabel, artinya itu tombol tambahnya itu berfungsi. Lalu kita akan mencoba untuk tombol editnya ya teman-teman. Kita coba diklik yang tadi udah tertambah. Ini coba kita untuk nomor kamarnya kita ganti menjadi 333. Lama menginap kita ubah menjadi 4. Kita edit. Jika berhasil tombol editnya, maka akan ada pesan data diedit. Tinggal klik OK. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, untuk di tabel ini yang tadinya 222 ini sudah menjadi 33. Sama juga untuk di kolom lama menginapnya. Oke, jika untuk tombol hapus, kita tinggal klik ini, lalu kita pencet tombol hapusnya. Jika berhasil, nanti akan muncul pesan seperti ini juga. Kita klik OK. Nah, ketika tombol hapus digunakan, maka yang tadinya kita input itu akan hilang. Kalau yang seperti ini, untuk tombol reset, kita tinggal klik resetnya saja, maka semuanya akan ke reset. Jika sudah, akan seperti ini, hilang. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman suka konten ini, silakan like, comment, and subscribe. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.